Ketika ada film Dirty Vote, maka banyak orang yang mengatakan saya nggak mau nonton itu karena itu jelas adalah fitnah, jelas itu adalah pelecehan dan sebagainya. Ya tahu dari mana itu adalah fitnah dan sebagainya kalau nonton aja belum gitu. Jadi mereka itu mengambil kesimpulan, mengambil sebuah pernyataan tanpa mereka melihat. Karena apa? Karena mereka itu selalu memilih berdasarkan emosi bukan rasio. Atau sebaliknya, saya harus nonton ini karena saya adalah pro 01 gitu, atau saya adalah pro 03 karena saya adalah pecinta Pak Mahfud, maka saya tentu saja akan senang pada hasil karya dari anak buahnya yang 3 itu gitu. Jadi nah, itu Baraya, orang-orang yang kayak gitu itu adalah orang-orang yang ada di hierarki paling bawah, yang dibohonginnya itu paling dasar dan paling kuat gitu. Sama yang elit global yang tadi itu, bahkan orang-orang yang para pecandu konspirasi pun itu kan terjebak pada elit globalan itu gitu. Jadi mereka sok-sokannya kami adalah people power yang akan melawan elit global dan sebagainya, tapi mereka ada di dasar paling bawah hierarki itu. Karena apa? Karena mereka tidak berpengetahuan, bahkan mereka melawan pengetahuan gitu kan. Mereka diajarin untuk menolak NASA, menolak semua ilmuwan, menolak. Jadi kalau semua ilmuwan, semua logika ditolak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, terus mereka melakukan uji coba, ya ini eksperimen langsung gitu ya, eksperimennya tuh yang lucu-lucu kayak gitu. Nah, itu dimanfaatkan, itu ada dalam hierarki paling bawah dari masyarakat yang diobok-obok oleh orang-orang atas. Kalau misalkan Baraya, saya pro Jokowi, saya pro Prabowo, kemudian fanatik dan sebagainya, kan Baraya yang diobok-obok sama Pak Jokowi dan sama Pak Prabowo itu gitu. Iya kan? Ya karena apa? Karena karena gini nih, orang-orang yang rasional tidak mungkin fanatik. Orang-orang rasional itu selalu berpikir bahwa siapapun yang menjadi pemimpinnya, dia tetap memiliki kebaikan dan memiliki keburukan, memiliki kepentingan yang terlihat dan memiliki kepentingan yang tidak terlihat, memiliki lebih dari satu motivasi dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Karena itu, maka orang-orang itu akan melihat dalam kacamata yang lebih banyak, paradigma yang lebih luas, sudut pandang yang lebih luas. Karena apa? Ya karena mereka tahu bahwa ada potensi-potensi bahwa rakyat atau orang-orang itu dibohongin gitu. Jadi siapapun yang kemarin mengatakan, ini contoh ya, siapapun yang mengatakan kemarin, gini gitu, pokoknya saya pilih 01, pokoknya saya pilih 02 dan sebagainya, itu adalah orang yang paling dibohongin oleh elit global gitu. Jadi gak akan bisa melawan mereka itu karena sudah apa? Karena berpikirnya ada udah pokoknya gitu. Kalau pokoknya itu artinya orangnya sudah tidak memiliki argumentasi lagi gitu. Jadi ketika misalkan yang tadi itu ya disepakati oleh The Seven Sister itu bahwa mereka akan pura-pura saling hujat di media, tetapi aslinya mereka bekerja sama. Nah, para fanatik itu akan ikut-ikutan menghujat lawannya gitu. Kamu itu pro anu ya, pro kubu anu ya, pro kubu. Padahal yang di atas mah adem-adem aja dan mereka mau menikmati kepentingan-kepentingan mereka yang terlaksana. Ya kan? Jadi siapa di antara Baraya yang kemarin pro-proan, pokoknya all in apa segala rupa yang kayak gitu, nah itu Baraya sedang dimanfaatkan. Ya tapi nggak apa-apa, semakin banyak orang-orang yang seperti itu, semakin berdaulat dan semakin berkuasa orang-orang elit global itu yang ada di puncak hierarki. Orang-orang yang ada di puncak hierarki membutuhkan orang-orang bodoh untuk bisa menopang mereka agar mereka tetap ada di atas. Bagaimana cara mereka ada di atas? Melayang? Ya enggak lah, mereka harus menginjak kepala orang-orang yang lebih bodoh daripada mereka. Jadi kalau misalkan Baraya sekarang itu merasa miskin, Baraya selama ini nggak punya uang dan sebagainya, ya iyalah karena Baraya bersedia untuk dimanfaatkan oleh orang-orang besar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.